Ya oke, balik lagi di Nyatanya Jadi Anak Rumahan. Di episode kali ini kita bakal bahas tips, atau gue mau sharing tips bagaimana caranya hemat uang. Lebih tepatnya sih ngontrol uang ya, buat pengeluaran buat jajan. Biasanya tuh rada susah buat dikontrol ya kalau pengeluaran buat jajan tuh, apalagi yang suka keluar. Kalau di luar kan otomatis jajan ya kan. Nah, logika kan anak rumahan kan di rumah terus ya, gak pernah keluar. Nah, otomatis harusnya nggak ada hasrat buat jajan, udah biasa tuh, jadi duitnya kesimpan aja, nggak ngurang gitu loh. Nah, tapi ada juga kalau yang tetap di dalam rumah tapi ya jajan terus kan, dikit-dikit GoFood. Metode ini sudah gue jalanin dari kecil ya, banyak kayaknya sih yang pakai metode ini, soalnya ini banyak sama gini sih. Jadi sebenarnya metodenya tuh kayak makan tapi setengah porsi doang, si porsi satunya simpen. Jadi kayak prinsipnya tuh nyimpen duit gitu loh, nyimpen. Tapi di sini mungkin sedikit ekstrim ya, tapi nggak nyampe pelit kok. Nah, jadi kalau setengah porsi aja bisa kenyang, jadi ngapa makan satu porsi? Prinsipnya gitu. Ini dari kecil udah gue jalanin dan efektif banget gitu loh. Jadi bener-bener ngebelenggu nafsu gue buat jajan banyak. Jadi gue itu dulu prakteknya diajarin, gue disuruh mama gue kalau makan sepiring tuh kan isinya nasi sama ikan. Jadi ikannya tuh nggak dimakan satu bagian gitu, kan ada dua sisi gitu ya. Nah, gue makan satu sisinya aja buat sekali makan, dan ternyata kenyang juga ternyata gitu loh, walaupun cuma makan satu sisinya aja. Nah, di situ akhirnya pola pikir gue tuh mulai kebentuk tuh. Jadi kalau misalnya kasih duit gitu 50.000 misalnya, kalau gue kepake udah lebih dari 25.000, itu udah ngerasa segen aja gitu loh gue buat pakai lagi. Jadi kayak nggak ada kata buat nyesel nggak beli, malah kadang nyesel beli gitu loh, lebih sayang sama banyak jumlah isi dompetnya gitu. Ya mungkin sini kelihatan ada pelit gue ya, tapi sebenarnya belum termasuk pelit ya. Di ujung garis hemat. Jadi bener-bener papasan sama garis pelit gitu lah, ngerti kan ya? Nah, itu langkah awal bisa lo praktekin ya, lewat makan dulu lah gitu. Apa lo kalau beli ciki ya makan misalnya ciki lo bisa makan setengahnya. Nah, setengahnya lo simpen buat nanti. Semenjak jalanin metode ini sih ya, gak cuma uang yang gue males ngeluarin, bahkan kalau ngambil makanan di meja gitu, di meja makan, kadang gue takut ngambil kebanyakan gitu, takut pada nggak kebagian. Padahal itu pas porsinya, tapi gue usahain tuh ya secukupnya aja lah gitu, sedikit dulu. Kalau misalnya kurang bisa nambah kan, takutnya sedikit udah ngerasa kenyang. Nah, kalau praktek ke uangnya, misalnya sehari jajan 20.000, berarti itu 20.000 bagi 2 kan 10.000. Usahain yang kepake jajan tuh 10.000 aja. Nah, 10.000-nya lagi kalau nggak ada urusan apa-apa ya jangan dipakai lagi gitu, jangan buat jajan. Kalau usahain tuh pisah kantong lah atau pisah dompet, atau bikin 2 rekening gitu kalau ada rekening ya. Tadi ini berlaku buat anak keluaran juga nih. Kalau bisa, kalau main di dompet itu bagi 2, anjir irit banget ya, gila. Tapi iya sih bener dah, gue tuh semenjak waktu SMP gue terapin ini juga. 10 kan gue bawa 10.000, terus gue usahain kepake 5.000 sehari. Nah, akhirnya gue bisa kebeli barang-barang yang harganya ratusan waktu itu sih. Kalau buat anak SMP kan yang uang jajan 10.000 kan kayak rada berat gitu kan. Nah, itu lumayan kebeli itu waktu itu lumayan efektif banget. Nah, kenapa metode ini gue bilang bukan metode yang pelit? Karena kan tadi kan disisain 50% ya. Nah, 50% itu boleh lo pakai. Bukannya bener-bener disimpan gitu loh, takut habis, enggak. Boleh kalau misalnya, kalau yang bawa motor mungkin di jalanan bannya bocor gitu kan. Nah, itu ada simpenan duit tuh, bisa dipakai. Apa misalnya nanti ada diskon di tanggal sama bulan yang kembar gitu kan. 11 tuh kemarin kan, waktu Indonesia belanja, bisa dipakai tuh kalau lagi BM-nya kan.
Jadi jangan sampai terpaku sama jumlah uang di dompet gitu loh. Kayak sayang banget nih kayak kalau gue kurangin. Enggak, kalau ada kebutuhan apa bayar uang kas, bayar ulangan harian ya, apalah gitu ya, boleh pakai aja, asal lebih bijak ya. Kalau misal mau buat beli barang yang BM ya dikumpulin yang banyak dulu gitu loh. Usahain itu udah dilebihin 10% gitu. Misalnya mau beli barang 150.000, nah usahain itu udah ada 200.000. Emang ngelatih kesabaran juga kayaknya ya, ketekunan. Nah tapi jangan dipaksain juga ya kalau misalnya emang nggak bisa dibagi dua kayak gini gitu, atau ntar malah nggak jajan gitu, malah lapar terus sakit, terus dibawa ke UKS dapat minuman UKS teh manis ya kan. Jangan sampai begitulah pokoknya. Kalau misalnya dikira-kira nggak bisa dibagi dua gitu ya jangan, usahain jangan gitu. Oke, kita rangkum ya. Jadi pertama bagi 50%, terus kedua jangan rakus, terus jangan maksa, sama jadi anak rumahan kalau bisa. Kalau kuat ya, kalau kuat nggak keluar. Kalau yang udah biasa sih kayaknya nggak masalah banget ya. Cuma itu kalau dari jalanin semua pasti bakal efektif sih. Iya mungkin itu doang ya kali ini yang bisa gue bagiin ya pada episode kali ini. Jangan lupa itu di bawah ada email buat kirim cerita ya, sesuai sama tema podcast ini pastinya, jangan yang lain-lain. Oke, makasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.